Pernah terpikir tidak bahwa banjir di Sumatera sebenarnya bukan hanya soal hujan deras semata? Ada rangkaian faktor besar yang bekerja diam-diam, mulai dari siklon tropis di Samudra Hindia, perubahan tutupan hutan akibat pertambangan, sampai kondisi geologi pulau yang khas. Ketika semuanya bertemu pada waktu yang sama, hasilnya adalah banjir yang skalanya semakin sering terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Dimulai dari pengaruh siklon tropis. Banyak orang mengira siklon tropis hanya mempengaruhi negara-negara yang berada di lintasan badai besar. Padahal, meskipun Indonesia tidak berada tepat di jalur utama siklon, dampaknya tetap terasa kuat, terutama di Sumatera bagian barat. Siklon tropis yang terbentuk di Samudra Hindia sering menarik massa udara lembab ke arah pusatnya. Nah, efek sampingnya adalah terbentuknya hujan sangat intens di wilayah yang berada di tepi sistem tersebut. Dan Sumatera termasuk salah satu wilayah yang paling sering menerima efek itu. Ketika siklon bergerak menjauh atau melemah, hembusan angin di sekitarnya justru bisa memicu hujan ekstrim berhari-hari di pesisir dan perbukitan Sumatera. Kemudian perubahan tutupan lahan. Dalam beberapa dekade, Sumatera mengalami penurunan luas hutan yang signifikan. Banyak area perbukitan yang dulunya dipenuhi hutan, kini berubah menjadi area tambang atau kawasan industri. Pembukaan lahan semakan ini membuat tanah kehilangan penahan alami. Padahal, akar pohon berfungsi memperlambat aliran air, menahan tanah, dan menjaga struktur bukit. Begitu penahan itu hilang, air hujan yang turun karena pengaruh siklon tropis langsung mengalir deras tanpa meresap. Akibatnya, debit sungai naik lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk bersiap. Geologi Sumatera turut memperkuat dampak tersebut. Banyak kawasan perbukitan memiliki jenis tanah yang cepat jenuh oleh air. Saat hujan berlangsung terus-menerus, tanah kehilangan kekuatan lalu longsor. Longsoran inilah yang kemudian memenuhi sungai dengan material baru, membuat badan sungai menyempit dan kedalaman air berkurang. Begitu sungai kehilangan kapasitas alirannya, banjir menjadi lebih mudah terjadi meski intensitas hujan tidak selalu ekstrim. Interaksi antara siklon tropis dan tanah gundul menciptakan pola berulang. Hujan intens dari pengaruh siklon, tanah tidak mampu menyerap, longsor menambah sedimen, sungai dangkal, banjir meluas. Pola ini tidak hanya terjadi di satu daerah, tetapi muncul di banyak wilayah di sepanjang Sumatera, dari Aceh hingga Lampung. Sementara itu, kawasan perkotaan menghadapi tantangan berbeda. Pertumbuhan kota yang cepat tidak selalu diimbangi dengan kapasitas drainase yang memadai. Banyak permukaan tanah telah berubah menjadi beton dan aspal, membuat air sulit meresap. Ketika hujan lebat akibat siklon tropis datang, air permukaan meningkat beberapa kali lipat. Hasilnya, genangan yang dulu hanya terjadi di titik-titik kecil, kini dapat meluas hingga menghambat aktivitas harian. Perubahan iklim global ikut menambah kompleksitas. Siklon tropis di Samudra Hindia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang lebih aktif, lebih tidak stabil, dan cenderung muncul di periode yang tidak terduga. Dampak sampingannya ke Sumatera pun menjadi semakin variatif. Kadang hujan sangat ekstrem dalam waktu singkat, kadang hujan sedang tapi terus-menerus selama berhari-hari. Dua-duanya dapat memicu banjir karena kondisi hulu sungai sudah tidak lagi sekuat bertahun-tahun lalu. Di beberapa tempat, masyarakat lokal memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk mengenali potensi banjir. Warna air sungai, arah angin, hingga perubahan suara hewan tertentu sering menjadi indikator alami. Meski tidak selalu sempurna, pengetahuan semacam ini sudah membantu mereka menghadapi kondisi cuaca sebelum informasi resmi tersedia. Pada akhirnya, banjir di Sumatera adalah hasil interaksi jangka panjang antara fenomena alam berskala besar seperti siklon tropis dan perubahan lingkungan akibat aktivitas manusia, terutama penggundulan hutan untuk pertambangan. Siklon membawa hujan intens, tanah gundul mempercepat aliran, geologi memperbesar resiko longsor, sedimentasi mempersempit sungai, dan struktur kota memperkuat dampaknya. Semua faktor ini saling terkait membentuk gambaran besar yang perlu dipahami agar upaya penanganan bisa menyentuh akar masalah dari hulu hingga hilir.